Selamat pagi, siang, malam, Pak Rizal. Perkenalkan kami dari kelompok Geo Cloud Provider. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan salah satu proyek cloud yang sudah kami buat yang bernama Attendis. Bisa next. Jadi aplikasi ini menawarkan layanan utama dalam bidang manajemen absensi karyawan yang berbasis software as a service atau SAS. Kami juga memiliki beberapa fitur. Di antaranya fitur yang pertama yaitu terkait langganan dan pendaftaran, di mana paket langganan ini bisa dipilih oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kemudian proses pendaftarannya dapat melibatkan input data perusahaan yang dibutuhkan seperti nama, domain email, paket yang dipilih, dan kemudian password untuk adminnya. Kemudian untuk fitur manajemen akun karyawan sendiri, uh, ada fitur untuk membuat akun karyawan, di mana admin dapat membuat akun karyawan dengan menginput nama lengkap karyawan tersebut dan juga username yang ingin diberikan kepada karyawan. Kemudian ketika telah selesai membuat akun tersebut, akan terbentuk suatu password untuk tiap karyawan, di mana karyawan tersebut akan bisa mengubah passwordnya pada saat pertama kali. Kemudian untuk menghapus akun karyawan, kami juga memiliki fitur untuk itu. Dan yang terakhir adalah melihat daftar akun karyawan. Sementara itu, fitur utama dari aplikasi kami yaitu untuk pemantauan kehadiran. Yang pertama, terdapat fitur untuk melihat daftar karyawan yang sedang absen. Jadi di sini admin dapat melihat daftar karyawan yang melakukan absensi pada suatu hari tertentu. Kemudian ada juga informasi terkait waktu absensi dari satu karyawan. Bisa next. Kemudian yang terakhir dari akun karyawan sendiri, karyawan dapat melakukan reset password seperti yang sudah saya katakan sebelumnya pada saat pertama kali menggunakan sistem. Dan kemudian karyawan dapat melakukan absensi harian dengan tombol yang disediakan yang akan didemokan oleh rekan saya sebentar. Dan kemudian yang terakhir, waktu absensi karyawan juga akan direcord oleh software ini sehingga bisa diketahui oleh adminnya. Oke, lanjut ke multi tenancy. Jadi aplikasi Attendis ini adalah sebuah aplikasi berbasis SAS ya, di mana setiap sifat multi tenancy-nya itu harus terpenuhi. Dan di sini seperti yang kita tahu multi tenancy itu one shared application and one shared database. Jadi di sini ada sifat multi tenancy yang pertama yaitu isolasi penyewa atau tenant. Penyewa di sini berupa sebuah perusahaan yang mewakili setiap penyewa dengan atribut ID, nama, dan domain. Lalu hubungan dengan entitas pengguna memastikan isolasi data pengguna berdasarkan perusahaan masing-masing. Lalu setiap tenan memiliki konfigurasi tersendiri berdasarkan paketnya. Jadi model paket di sini sebagai konfigurasi berbeda-beda antar tenan. Terus lanjut ke slide selanjutnya. Dan untuk keamanan data, entitas pengguna, perusahaan, dan paket membentuk pemisahan data yang aman. Jadi mencegah akses tanpa izin ada setiap entitasnya. Seperti user itu uh, tidak bisa mengakses user lain dan begitu pula sebaliknya. Lalu kesimpulannya, model multi-tenancy yang kokoh di Attendis ini memastikan manajemen data kehadiran yang aman, terisolasi, dan fleksibel untuk setiap perusahaan yang berlangganan. Lanjut. Selanjutnya adalah arsitektur dari aplikasi kita. Jadi dapat dilihat dari arsitektur kita mengimplementasi sistem multi-tenancy menggunakan di atas private cloud. Nah, dari arsitektur kita, terdapat beberapa klien yang akan mengakses web server kita melalui internet. Selanjutnya akan dibantu oleh Nginx untuk membantu reverse proxy agar klien dapat langsung melihat web server kita dengan bantuan reverse proxy yang disediakan oleh proxy server Nginx kita. Selanjutnya, web server kita menggunakan TV dan juga Next. TV yang merupakan framework dari Next.js dengan database PostgreSQL yang berada di dalam VM OpenNebula. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi yang digunakan dalam mengembangkan attendance. Yang pertama, kita menggunakan T3. T3 merupakan salah satu framework JavaScript yang merupakan turunan dari Next.js. Nah, Next.js itu sendiri merupakan framework dari bahasa pemrograman JavaScript. Terus Next.js itu sudah banyak digunakan sehingga banyak dokumentasi yang dapat kita gunakan. Kemudian T3 menggunakan basis TypeScript sebagai bentuk bahasanya sehingga security dapat terjamin lebih baik dan lebih safe untuk pengembangannya. Terus kemudian kita menggunakan Tetris sebagai wadah karena proses pengembangan yang dilakukan untuk attendance ini dapat bersifat atau dapat dikembangkan secara monolitik karena cakupannya yang cukup kecil dan juga akan lebih efisien jika dikembangkan secara monolitik. Kemudian di dalam Tetris itu sendiri terdapat banyak fungsi yang mendukung pengembangan agar lebih baik. Salah satunya adalah Nextcloud yang mana mempermudah kita untuk melakukan autentikasi. Oke, boleh next slide. Oke, kemudian kita menggunakan PostgreSQL. Seperti yang sudah diketahui, PostgreSQL merupakan salah satu database SQL yang banyak digunakan pada saat ini. Alasan kita menggunakan PostgreSQL adalah yang pertama, dia sangat mudah digunakan dan sangat mudah untuk di-setup sebagai sebuah database. Kemudian PostgreSQL merupakan RDBMS yang populer, di mana banyak provider ataupun layanan-layanan luar yang menyediakan layanan PostgreSQL sebagai database. Terus PostgreSQL merupakan RDBMS yang stable dan banyak
penggunanya dan juga banyak pengikutnya, sehingga ada sebuah komunitas dan juga dokumentasi yang lengkap, sehingga jika kita mencari sesuatu yang belum kita ketahui dapat membaca dokumentasi atau forum-forum yang sudah dibentuk oleh para komunitas. Oke, terus next. Oke, selanjutnya kita ada Prisma. Prisma merupakan salah satu middleware atau perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk database yang kita gunakan. Kita menggunakan Prisma sekali lagi karena dia sangat memudahkan kita sebagai bentuk atau sebagai bentuk jembatan antara model dengan database. Terus selain itu, kita juga menggunakan Prisma sebagai layanan migrate dan generate antara model dengan database, sehingga kita tidak perlu menggunakan kode SQL satu persatu untuk menciptakan model-model table dan kolom yang ada dan diperlukan di database. Yang digunain pertama virtual machine-nya kita gunain dua. Yang pertama ada virtual machine di Google Cloud Platform GCP. Jadi kita milih GCP karena ini juga selain dia banyak yang menggunakan juga, terus dari situ dia nggak ada limit waktunya. Dan itu VM yang dibuat ini punya 16 GB RAM sama 30 GB storage dengan IP eksternal 34718595. Selain itu di VM GCP ini kita juga buat sebuah reverse proxy menggunakan Nginx yang akan melakukan routing dari untuk request HTTP ke 34718595 port 3000 ke 172.16.102 yang port 3000 yang merupakan IP-nya sih VM yang nanti yang dibuat di OpenNebula, sehingga aplikasi yang di-deploy di OpenNebula itu bisa diakses dari luar VM GCP dengan si IP eksternalnya si GCP. Lalu yang terakhir ada si VM OpenNebula ini, jadi kita tuh milih OpenNebula yang diinstal di dalam si VM GCP sebagai private cloud kita karena ini teknologi yang familiar juga dan juga nggak terlalu berat, bisa jalan pakai command line juga. Plus itu kalau misalkan di OpenNebula ini dibuat juga VM-nya, OS-nya itu Linux Ubuntu 22.04 sama kayak yang VM GCP-nya Ubuntu 22.04 dengan 10 GB RAM sama 8 GB storage. Nah, di VM OpenNebula ini digunakan untuk deploy si aplikasi tenis yang dibuat. Nah, jadi deployment-nya itu dilakukan pada localhost port 3000 pada VM OpenNebula, sehingga bisa diakses melalui IP si OpenNebula, IPM OpenNebula yaitu 172.16.102 port 3000 dari si VM GCP. Nah, untuk mengakses si IP untuk akses app-nya dari luar, makanya tadi perlu si reverse proxy dari Nginx yang diinstal di GCP. Mungkin sekarang akan dilakukan demo aplikasi. Jadi ini adalah halaman utama aplikasinya, yaitu aplikasi Tenis. Bisa dilihat IP-nya itu si IP eksternal GCP VM-nya. Ini si VM-nya di sini, portnya 3000. Lalu pertama-tama ada fitur login. Oh, enggak, maaf. Pertama-tama mungkin fitur subscribe dulu aja. Jadi subscribe ini adalah satu media tadi ya untuk perusahaan pakai SAS ini. Jadi untuk suatu perusahaan pakai SAS ini perlu subscribe dulu. Misalkan company name-nya Kowan, email domainnya apa ya, kowan.com gitu. Terus itu package-nya mungkin yang hemat aja, yang masih bisa 10.000, ini ada beberapa pilihan paket di sini. Password-nya mungkin Kowan 1234 biar gampang. Dulu harus kita submit. Nah, sudah subscribe, lalu kita akan login langsung ke admin company Kowan. Dengan emailnya si admin@kowan.com sama passwordnya tadi Kowan 1234. Nah, ini ada dashboard adminnya. Jadi di sini ada 3 opsi ya buat user, lihat daftar pengguna, melihat absensi. Nah, kita akan buat user dulu aja, mock user. Nah, misalkan full name-nya itu pegawai gitu lah ya. Username-nya apa ya? Pegawai. Pegawai 1 deh. Username-nya juga pegawai 1. Kita submit. Maka si cuman usernya akan buat dengan password usernya adalah si MNSP L530. Lalu kita lihat di menu lihat daftar pengguna, maka bisa dilihat ada pengguna yang tadi, ada pegawainya, ada emailnya, generated passwordnya ini sama udah reset password atau belum, sama bisa dilihat usernya. Kalau misalkan kita balik lagi ke halaman admin, nah kalau misalkan dilihat absensi, ini ada halaman tadi yang buat manage absensinya. Nah, ini ada attendance list-nya di sini. Itu si pegawai 1 statusnya tidak masuk karena belum di login ya pegawainya. Sekarang kita akan lanjut login sebagai pegawainya. Nah, ketika kita login, kita masukin tadi emailnya itu si pegawai1@kowan.com. Sama passwordnya yang tadi dikasih ya, yang di-generate tadi. Ketika kita submit, maka dia akan login sebagai pegawai 1, successfully login. Nah, lalu di sini ada pertama kita reset password dulu, reset password jadi pegawai Kowan aja, pegawai Kowan 1 gitu. Terus kita submit, maka ya successful reset password.
Lalu di sini kita bisa submit attendance untuk today's date-nya si Mon. Pada Desember 11, 2023, kita submit attendance, lalu disuruh refresh this page. Maka lihat ya, attendance-nya sudah record untuk si pegawai 1, dan ketika kita balik lagi ke admin, dan kita lihat absensinya, maka statusnya sudah menjadi masuk. Sekian demo aplikasinya dan juga presentasi dari kami. Terima kasih.